Anda kembali di Kabar Siang bersama saya Maria Segaf. Pemirsa. Gaduh politik jelang Pilpres 2024 mulai memanas. Kini dinamika politik Indonesia diwarnai dengan aksi saling tuding hingga pelaporan antar kubu pendukung. Gaduh politik jelang Pilpres 2024 mulai memanas. Setelah publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai pro dan kontra, kini dinamika politik Indonesia diwarnai aksi saling tuding hingga pelaporan antar kubu pendukung. Kasus terbaru adalah langkah Lingkar Pemuda Indonesia atau LPI yang melaporkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu ke Bareskrim Polri. LPI melaporkan Hasto dan Adian atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terhadap Presiden Joko Widodo. Adian Napitupulu dilaporkan atas pernyataannya terkait permintaan Jokowi soal kepala daerah hingga presiden. Sementara Hasto dilaporkan lantaran memberikan pernyataan adanya intervensi dari istana terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Lantas akankah kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Hasto dan Adian akan bergulir di meja hukum? Bagaimana pula sikap PDIP sebagai partai yang menaungi keduanya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Lingkar Pemuda Indonesia melaporkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo. Lantas, bagaimana respon dari PDI Perjuangan?
Kita bicara dalam konteks pencemaran nama baik ini kan delik aduan ya. Bahkan ketentuan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini kan sudah direformulasi, sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang KUHP yang baru yang ditandatangani oleh Pak Jokowi 2 Januari 2023 ya Bang Ruth ya. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya memang untuk menyatakan pendapat dengan fakta ini bisa tidak jelas kalau kita bicara dalam sisi pencemaran nama baik ini. Nah ini yang tadi benar kata Mas Bayu bahwa harus ada clear masalah bukti dulu, begitu ya. Kemudian pernyataan ini kan akan dilihat pernyataannya apakah memang mengandung makna yang dimaksudkan dalam unsur deliknya atau tidak. Baik itu pencemaran nama baik ataupun penghasutan tadi misalnya ya. Nah, sehingga kita harus melihatnya secara utuh. Nanti bukan hanya videonya saja Mas Bayu, karena alat bukti itu kan dalam pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti yang sah. Termasuk surat ahli misalnya. Ahli undang-undang, ahli tentang ITE kah atau ahli pidana yang menyatakan bahwa ini memenuhi kualifikasi atau tidak, atau ahli dari segi bahasa. Karena kalau dalam beberapa kali saya diminta jadi ahli juga dalam konteks pidana di undang-undang ITE, itu kadang kita harus melihatnya tidak hanya di ujungnya pidana saja, tapi apakah ada konteks dan teks dari bahasa itu yang kemudian merendahkan martabat seseorang. Nah, dalam konteks delik aduan, dalam konteks pidana, itu kan yang harus melaporkan adalah atau menyampaikan informasi kepada penegak hukum ini adalah orang yang seharusnya dirugikan dalam hal ini. Delik aduannya mungkin kita katakan delik aduan absolut di dalamnya. Nah, sehingga kalau orang nggak punya legal standing, maka dia harus mungkin mencarinya dengan kuasa tadi, begitu ya. Dia bukan orang yang langsung. Kalau nggak ada kuasa nggak akan bisa dilanjutkan. Ya, begini Mbak Ajeng, bahwa dalam konteks ini kan kita bicara pencemaran nama baik ini kan menyerang harkat martabat seseorang. Menyerang harkat martabat seseorang itu bisa berbeda-beda makna dari setiap orang. Maka dikembalikan kepada orang yang bersangkutan, dia tersinggung nggak, dia merasa dihina nggak, dicemarkan nggak nama baiknya. Sehingga ini untuk membantah anasir-anasir di luar dari konteks si orang tersebut. Tim TV One mengabarkan.